Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 448 sampai dengan 450, 30 Juli 1935, Pesta Santo Ignatius. Aku berdoa dengan kusuk kepada Orang Kudus ini, sambil mengeluh kepadanya, karena ia hanya memandangku dan tidak datang membantuku ketika aku menghadapi masalah-masalah yang sedemikian berat dalam melaksanakan kehendak Allah. Aku berkata kepadanya, "Ya pelindungku yang bernyala-nyala karena api cinta dan semangat demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Dengan rendah hati aku mohon kepadamu untuk membantuku melaksanakan rencana-rencana Allah." Ini terjadi dalam misa kudus. Kemudian aku melihat Santo Ignatius di sisi kiri altar dengan sebuah buku besar di tangannya, dan ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku, "Putriku, aku tidak acuh tak acuh terhadap masalahmu. Peraturan ini dapat disesuaikan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kongregasi ini." Dan sambil memberikan isyarat dengan tangannya ke arah buku besar itu, ia menghilang. Aku sangat bersukacita atas kenyataan bahwa begitu besar perhatian para kudus kepada kami, dan bahwa begitu eratnya kami bersatu dengan mereka. Oh, sungguh baiklah Allah. Betapa indahnya dunia rohani, bahwa semua di dunia ini kami boleh bergaul dengan para kudus. Sepanjang hari aku dapat merasakan kehadiran Santo Pelindung yang baik ini. 5 Agustus 1935, Pesta Santa Perawan Maria, Bunda Kerahiman. Aku mempersiapkan pesta ini dengan gairah yang lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada hari pesta ini, pagi-pagi, dan aku mengalami suatu pergulatan batin karena memikirkan bahwa aku harus meninggalkan kongregasi yang menikmati begitu banyak perlindungan istimewa dari Maria ini. Pergulatan itu berlangsung selama meditasi dan juga selama misa pertama. Dalam misa kedua, aku berpaling kepada Bunda kita tersuci, sambil memberitahukan kepadanya bahwa sangat sulit bagiku untuk memisahkan diri dari kongregasi yang kau lindungi secara istimewa ini, ya Maria. Kemudian aku melihat Sang Perawan Kudus, elok tak terperikan. Ia turun dari altar ke tempat aku berlutut, merangkul aku erat-erat dan berkata kepadaku, "Aku adalah bunda bagi kamu. Semua berkat kerahiman Allah yang tak terselami. Yang paling menyenangkan hatiku adalah jiwa yang dengan setia melaksanakan kehendak Allah." Ia membuat aku memahami bahwa dengan setia aku telah memenuhi Allah, dan dengan demikian aku berkenan di hatinya. Jangan takut akan halangan-halangan yang demikian, tetapi tetapkan pandanganmu pada sengsara putraku, dan dengan cara ini engkau akan menang. Adorasi malam. Aku sangat menderita. Aku merasa bahwa aku tidak akan mampu melaksanakan adorasiku. Tetapi aku menghimpun seluruh kekuatan kehendakku, dan meskipun aku jatuh di kamarku, aku tidak memperdulikan rasa sakit
yang nyeri dalam diriku. Karena dengan mataku, aku menyaksikan sengsara Yesus. Ketika memasuki kapel, aku menerima suatu pemahaman batin mengenai ganjaran besar yang disiapkan Allah bagi kita. Bukan hanya atas perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga atas keinginan tulus melaksanakannya. Sungguh besar rahmat Allah ini. Oh, betapa manisnya bekerja keras untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa. Dalam pergulatan ini, aku tidak akan beristirahat, tetapi aku akan berjuang sampai napas terakhir demi kemuliaan Rajaku dan Tuhanku. Aku tidak akan meletakkan pedangku sampai Ia memanggil aku menghadap tahtanya. Aku tidak takut akan pukulan, sebab Allah adalah perisaiku. Justru musuhlah yang harus takut akan kami, dan bukan kami takut akan Dia. Setan hanya mengalahkan orang yang sombong dan pengecut, sebab orang yang rendah hati itu kuat. Tidak ada sesuatu pun yang akan mengacaukan atau menggentarkan jiwa yang rendah hati. Aku telah mengarahkan perjuanganku tepat ke pusat panasnya matahari, dan tidak ada suatu pun yang dapat menghambat lajunya. Kasih tidak akan membiarkan diri terbelenggu. Ia bebas laksana seorang ratu. Kasih pasti mencapai Allah. Yesus, Engkau andalanku.